Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita dalam pertemuan pelajaran PPAI untuk kelas 10 mulai DKP, RPL, AKT, animasi dan pemasaran, dan bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, mari kita berdoa. Insya Allah dengan doa apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan terlaksana, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua. Kemarin yang pertama sudah Bapak bahas, tapi sebelum Bapak mau nanya, mungkin kalian di rumah takut lupa. Itu pertemuan yang pertama itu tentang mujahadah. Ini pertemuan yang kedua, ini tentang membahas tentang husnudon atau prasangka baik. Ada suudon, kalau suudon itu prasangka buruk, ada husnudon. Yang Bapak bahas pada pertemuan kedua ini adalah tentang husnudon. Leuwih non husnudon tek Sunda mah sangkaan anu alus. Jadi kabatur teh henteu goreng, tapi ku alus sangkana kabatur. Lanjut. Nih, kajian surat Al-Hujurat ayat 12 ini kita akan membacakan dulu sebelum ke materi selanjutnya. Kalian boleh simak di rumah masing-masing, buka Al-Qur'annya, karena Bapak akan membacakan biar kalian paham dan tahu. Karena Bapak akan menerangkan. Untuk pertemuan kedua ini akan menjelaskan tajwidnya. Bapak, ya, walaupun kalian tidak dijelaskan pada pertemuan yang pertama tajwidnya, tapi pertemuan yang kedua insya Allah Bapak akan menjelaskan ayat surat Al-Hujurat. Dan kalian mungkin nanti bisa berlatih untuk pertemuan pertama tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dad-dhani ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Jadi kalian awas, jangan sampai curiga sama orang, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini luar biasa anakku sekalian. Ayat ini menjelaskan ketika kita buruk sangka kepada orang lain, maka eta orang teh termasuk orang yang memakan daging mentah, daging saudaranya. Ini luar biasa. Padahal kita hanya bicara saja, membicarakan gitu, tidak sengaja, dia tidak secara tidak langsung dia makan daging saudaranya. Ini luar biasa. Nih tajwidnya, kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tajwid dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhal. Nih, dalam kalimat hal di sini ada hukuman alif lam syamsiah. Jadi hukuman alif lam itu ada dua. Ada hukuman alif lam syamsiah, ada hukuman alif lam qamariyah. Nah, dalam kalimat ya ayyuhal ini adalah namanya alif lam syamsiah. Cirinya apa? Hukuman alif lam menghadapi huruf syamsiah. Huruf syamsiahnya lam. Ya ayyuhal ladzi. Nah, dalam kalimat di itu tajwidnya, dan dalam ilmu tajwidnya namanya matobi'i. Ingat kasih tibi'i. Tobi itu ada 3 hurufnya. Alif sesudah harakat jabar, ya sesudah harakat kasroh, waw sesudah harakat domah. Kalian ingatnya alif patah, ya kasroh, waw domah, gitu aja ya. Jadi lebih gampang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, itu sama. Amanu matobi'i, waw sesudah harakat domah. Amanuj tamanuj itu dipantulkan, namanya qalqalah. Jadi qalqalah itu ada 2, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro itu kecil, kubro besar artinya. Dipantulkan. Amanuj, huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Boleh kalian kalau tidak hafal nanti boleh dibuka-buka ya materi tajwidnya. Ketika mendengar yang Bapak sampaikan sekarang nih, kalian boleh membuka-bukanya. Jangan sampai kalian sudah mendengar tentang tajwid ini surat Al-Hujurat, kalian tidak tahu, diam saja di rumah.
harus berusaha kalian cari. Tanyakan sama orang yang ngerti di rumah atau ke teman. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu kasiram. Nah, tangwan menghadapi mim itu dinamakan idgham biguna. Idgham itu ada dua, idgham biguna, ada idgham bilaguna. Biguna hurufnya ada 4, ya mim nun wawu. Bilaguna hurufnya ada 2, lam ro. Ini banyak nih. Inna itu gunah, nun ditasydid. Ciri gunah 2, nun ditasydid, mim ditasydid. Inna ba'dad. Dad ini sama dengan tadi yang Bapak bacakan, ya ayyuhal. Itu sama. Namanya apa? Alif lam syamsiyah. Ba'dad itu alif lam syamsiyah. Cuman hurufnya kalau tadi ya ayyuhal mah lam hurufnya. Kalau minad dad mah ba'dad don mah itu mah hurufnya do. Ba'dad donna ismu wala tajassasu wala yaktub. Nah, yaktub itu idgham mislen atau idgham mutamasilen atau idgham mimi bisa dikatakan. Kenapa idgham mimi? Karena huruf yang satu huruf, satu sifat, satu mahraj itu namanya idgham mutamasilen. Pak, kenapa di sini ba hurufnya enggak mim? Tadi dikatakan yang namanya idgham mislen itu, idgham mimi itu ketika satu huruf, satu sifat, satu mahraj. Karena kata menyoba dengan ba ini pun sama, hukuman bacanya adalah idgham mutamasilan. Wala yaktub ba'dukum, kum mim bertemu dengan ba itu namanya ihfa sapawi. Ini dalam hukuman tajwid ya, hukuman tajwid. Walaupun kalian mungkin tidak bisa diikuti, ini hanya sepintas saja Bapak menjelaskannya. Karena terlalu panjang mungkin kalau dijelaskan secara mendetil mah. Perinci saya. Wala yaktub ba'dukum ba'do. Do kalau dilanjutkan ba'don itu namanya idah halki. Karena diberhentikan eureun, macana cek orang Sunda mah itu namanya mad iwad. Ai mad artinya panjang, ari iwad pengganti. Harusnya ba'don karena diberhentikan jadi ba'do diganti ku patah. Itu namanya mad iwad. Ayuhibbu ahadukum, kum idhar halki. Kenapa Pak kalau tadi di sana di sana ihfa sapawi? Karena mimnya menghadapi ba. Kalau di sini mah mimnya menghadapi hamzah, namanya idhar sapawi. Ayuhibbu ahadukum ayyahkum ahadun akhihi maitang. Maitang yang mendengung. Lamun ngadenge kapang tong geret ngahiung teh itu namanya ihfa ya. Dang ding dung tang ting tung itu namanya ihfa. Ini kalau dijelaskan ihfa panjang. Ihfa ada berapa? Ihfa aqrab, ihfa ausat, ihfa abad. Kalau dijelaskan lebih terperinci tuh. Kalian mungkin nanti mudah-mudahan kita secepatnya ya kita bisa tetap muka, Bapak akan lebih menjelaskannya lebih enak bertemu dengan. Tapi kalian harus bisa mencari di rumah nanya. Walaupun tidak ditugaskan, kalian harus bisa mencarinya. Kemudian wattaqullaha, Allah namanya mad ta'dim. Jabar berdiri ada dalam kalimat Allah. Innallaha tawwabur rahim. Itu diantaranya penjelasan tajwid. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sulit lepas dari yang namanya prasangka. Ini Bapak melanjutkan. Tajwidnya sudah lewat ya. Kalian mungkin tidak bisa nanti di lain waktu bisa mungkin tanya jawab bisa, tapi untuk sekarang kalian hanya mendengarkan saja apa presentasi yang Bapak sampaikan sekarang. Nanti kalau ada penasaran boleh lewat WA atau langsung kalian boleh. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang sulit lepas dari yang namanya prasangka. Ada prasangka yang baik dan prasangka yang buruk. Yang tentu kita semua tahu kalau prasangka baik yang selalu dianjurkan. Yang dianjurkan oleh ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Berbaik sangka tentunya jauh lebih bermanfaat ketimbang selalu berburuk sangka. Nih Nabi menjelaskan salah satunya, kamu mungkin termasuk tipe orang yang selalu berprasangka baik bila memiliki 5. Jadi orang itu bisa dicap termasuk orang yang berprasangka baik ketika dia melakukan 5 hal. Apa? Yang pertama, memilih untuk tidak menyalahkan keadaan. Aduh, saya mah bodoh wae kade, bahasa eta ulah sampai diungkapkan. Saya mah
hese ulangan teh teu bisa wae, kade itu jadi doa. Jadi kita harus berbaik sangkanya, saya harus bisa, saya pasti bisa, gitu harusnya. Berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Kalau kalian tidak pede, berarti kalian secara tidak langsung sudah melawan kodrat kalian, yaitu Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Maka kita harus lebih menggiatkan diri. Yang kedua, tipe orang yang memiliki atau selalu punya sangka yang baik kepada orang. Yang kedua, lebih fokus melihat sisi baik seseorang daripada sisi buruknya. Jadi jangan melihat orang itu buruknya terus kalian jadi teangan. Si masalah wae, jangan. Jadi lihatlah ketika mengenal orang itu baiknya. Karena orang yang selalu mengenal baik seseorang itu, dia termasuk orang yang husnudon bahasa agama. Yang ketiga, mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain. Jadi jangan tong hayang sarua cek bahasa Sunda mah. Pikiran orang lain itu jeung pikiran urang ulah. Kahayang urang mah nya di sakola teh kieu-kieu, masuk kieu-kieu teh non hayang bersih, maena mengikuti keinginan kita, kahayang urang gitu bahasa Sunda mah. Jangan, kita boleh mengajak tetapi orang mungkin beda pandangannya. Jadi lamun bisa mah cari keinginan dia itu kayak gimana. Itulah melihat sudut pandang orang itu. Mungkin dia tidak bisa dengan cara keras, dekati. Itulah. Kemudian yang keempat, mampu bersyukur meski sedang mengalami kesulitan. Nah, di tengah-tengah COVID sekarang ya, yang mewabah di negara kita, termasuk daerah kita, mudah-mudahan dengan rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Guru BPP pun Pak Pajin sudah hafal itu, sudah ditatar sama Pak Dedi. Sok tanya Pak Pajin, ya. Nanti siapa sih Pak Pajin teh? Pak Dedi tadi Pak Sep Kuat, sekarang Pak Pajrin. Tanya Pak Pajrin. Tahu la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat menjelaskan tentang orang yang bersyukur itu dia akan ditambah nikmatnya gitu. Bagi orang yang kufur, ingkar, justru sebaliknya, dia akan ditimpa musibah di dunia dan di akhirat. Yang kelima, berbuat baik tanpa adanya pikiran negatif. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, apa saja yang kalian lakukan, jangan melihat pikiran negatifnya, positif lah. Karena yang negatif itu datangnya dari setan. Yang negatif itu datangnya dari nafsu amarah tadi Bapak pertemuan pertama. Yang positif datangnya dari malaikat, dari nafsu mutmainah yang membawa kita kepada surganya Allah. Baik, lanjut. Apa sih isi kandungannya Pak? Surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Berikut ini isi kandungannya. Pertama, surat Al-Hujurat ayat 12 memerintahkan orang yang beriman untuk menjalankan prasangka buruk. Jadi dianjurkan kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka kita bertentangan dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ayat ini melarang memata-matai, mencari-cari keburukan orang lain kade, dicokelan, bahasa Sunda mah dicokelan. Si eta tong gaul jeung si eta mah tukang mentaan duit padahal mah tara. Di dunia nage ulah dicokelan kesalahan orang lain. Lalu bisa dirangkul, dia lebih baik lagi. Itulah dalam Islam. Ayat ini juga melarang gibah, ngomongkeun batur gibah teh. Bahkan menjelaskan gibah laksana memakan bangkai sadanya, luar biasa nih. Jadi semakin kita banyak membicarakan orang, ngomongkeun batur, maka eta urang teh termasuk anu sok ngadahar bangke. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian buruk sangka semata-mata dan mencari-cari keburukan orang lain. Kemudian ayat yang terakhir ini kandungannya, ayat ini memerintahkan orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk, maka kita selalu bertobat kepada Allah. Itu saja mungkin untuk pertemuan. Ini ada sebagian lagi. Kemudian apa sih 5 perilaku yang mencerminkan ayat Al-Hujurat? Pertama, tidak buruk sangka. Kemudian tidak mencari keburukan saudara seiman. Tidak mengunjing, lebih baik diam. Cari jika dibiarkan, ya. Cara jika yang dibiarkan itu lebih baik, maka lebih baik diam. Selalu tawakal kepada Allah. Kemudian manfaat hikmah prasangka baik,
hidup menjadi tenang, yakin bahwa terdapat hikmah balik segala cobaan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadi seseorang kreatif, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Itu mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Nanti kalian pun sama kayak pertemuan pertama, pertemuan kedua harus bisa menjawab ada pertanyaan dari Bapak. Kalau bisa mungkin dapat hadiah, ya. Nanti ketika masuk cari Bapak di mana ada berada. Itu hadiahnya apa? Rahasia. Apa pertanyaannya? Tulis 5 perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan jelaskan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta apa perbedaan husnudzon, ghibah, buhton dan fitnah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua. Mudah-mudahan tetap semangat, kalian lebih giat lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.